Ketemu lagi dengan Seralpen. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita di ekonomi kelas 10 ya. Adapun topik materi kita ini di bab 3, kegiatan ekonomi, distribusi dan konsumsi. Nah, ini merupakan lanjutan materi sebelumnya. Saya sudah membahas di video saya, yaitu kegiatan ekonomi produksi ya. Nah, jadi konsep materi kita di bab 3 itu kan ada dua sub pokok bahasan yang kita bahas, yaitu coba perhatikan ini, saya sekedar mengingatkan kembali kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Nah, yang mana video saya sebelumnya sudah kita bahas kegiatan ekonomi produksi ya nak ya. Nah, jadi kali ini kita fokus membahas ini kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Nah, jadi yang lain kita hapus dulu, kita fokus di sini anak-anakku sekalian. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita bahas dulu apa sih distribusi itu. Nah, tentu anak kami udah paham lah ya, dari SMP sudah dibahas. Nah, distribusi itu kegiatan menyalurkan barang maupun jasa, yaitu dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, orang yang menyalurkan ini sering disebut dengan istilah distributor ya. Bisa orang sebenarnya, bisa badan, bisa organisasi ya. Nah, maka itu disebut dengan distributor. Nah, fungsi utamanya itu ada 4 daripada distribusi itu ya. Nah, pengangkutan, penjualan, pembelian, dan juga penyimpanan. Nah, kemudian pihak yang terlibat di dalam penyaluran barang atau distribusi itu ada 6. Ada agen, ada makelar, komisioner, importer, eksporter, dan pedagang eceran. Nah, agen ini juga nanti ada agen besar ya, ada sub agen lagi, agen kecil ya. Nah, kemudian ada makelar. Makelar ini adalah orang atau badan yang mempertemukan antara pihak produsen dengan konsumen. Komisioner juga hampir mirip dengan makelar, hanya saja bedanya kalau makelar itu tidak sama sekali tidak membeli barang, namun komisioner itu masih bisa saja membeli barang ya, dengan catatan untuk mendapatkan komisi nantinya. Kemudian importir itu adalah pihak atau badan yang mendatangkan ya, atau yang menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, begitu juga eksportir, yaitu sebaliknya pihak yang menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kemudian yang terakhir adalah pedagang eceran. Nah, faktor yang mempengaruhi distribusi itu sendiri ada 4. Yang pertama produk. Nah, tentu produk ini kan bermacam-macam. Ada dia produknya besar, kecil, sedang, kemudian ada produknya cepat busuk ya. Nah, jadi itu harus dipertimbangkan oleh distributor ya. Nah, kemudian pasar. Nah, pasar juga harus diteliti atau harus diperhatikan supaya jangan salah sasaran. Kemudian produsen juga dan perantara ya. Nah, kita masuk rantai distribusi. Nah, bagaimana rantai daripada distribusi itu nanti diawali dimulai dari yang pendek sampai yang panjang ya. Coba kita perhatikan. Nah, yang pertama itu sering disebut dengan istilah distribusi langsung. Kenapa? Karena produsen itu langsung menyalurkan kepada konsumen yang membutuhkan ya. Nah, jadi ini yang pertama ya. Kemudian yang lebih panjang lagi ada itu yang mana produsen nanti menggunakan perantara. Di sini dia masih menggunakan perantara pengecer ya. Nah, dari produsen langsung ke pengecer, baru nanti pengecer langsung ke konsumen. Nah, lebih panjang lagi ada dari produsen masuk dulu dia ke grosir. Nah, kemudian dari grosir masuk ke pengecer, baru ke konsumen. Nah, ada juga yang lebih panjang lagi anakku sekalian, yaitu dari produsen masuk dulu ke agen, kemudian di bawah agen ada lagi sub-sub agen. Nah, kemudian dari sub agen masuk grosir, pengecer, konsumen. Nah, dan yang terakhir yang paling panjang ini dia. Ada produsen, agen tunggal ya. Nah, jadi kalau dikatakan agen tunggal, inilah satu-satunya yang menyalurkan barang ya. Jadi kalau dia stop ya barang tidak ada begitu ya. Nah, jadi ini yang paling panjang ini, agen, sub agen, grosir, pengecer, konsumen ya. Nah, jadi kalau kita sebagai konsumen, mana yang kita pilih ya kan? Nah, jadi mungkin kita pilih yang ini ya. Kenapa? Mungkin harganya lebih murah nantinya dibanding yang ini ya. Kenapa? Karena ini setiap pihak tentu mengambil keuntungan kan gitu ya. Nah, agen tunggal ambil keuntungan, agen ambil, sub agennya lagi ambil, grosir lagi ambil. Nah, sampai nanti di tangan konsumen menjadikan harga barang itu sangat tinggi begitu ya. Nah,
Oke, itu kira-kira mata rantai distribusi ya di dalam ekonomi lah. Kita lanjut, kita masuklah kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Nah, apa sih konsumsi itu? Nah, jadi konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan ataupun mengurangi nilai guna suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tujuannya tentu yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua mencapai kepuasan optimum, artinya mencapai apa yang kita inginkan ya. Nah, begitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi konsumsi ini dia, tentu yang pertama sekali adalah pendapatan. Nah, jadi kalau pendapatan kita itu meningkat, tentu konsumsi kita juga meningkat ya. Misalnya di saat pendapatan kita masih rendah, mungkin kita makan daging sekali sebulan, tetapi setelah pendapatan kita naik, mungkin konsumsi kita terhadap daging meningkat. Katakan sekali seminggu kita makan daging, itu misalnya ya. Nah, selain itu juga nanti dipengaruhi oleh faktor harga barang itu ya. Nah, maksudnya kalau harga barang itu nanti tinggi, tentu kita beralih memilih yang lain yang sering disebut dengan istilah barang substitusi gitu ya. Nah, kemudian kebiasaan konsumen, selera ya. Nah, harga barang substitusi. Nah, kalau harga barang pengganti berubah, tentu nanti konsumsi kita juga berubah kan gitu ya. Karena kita sebagai konsumen adalah memiliki yang namanya pilihan, kemudian adat istiadat ya. Nah, oke, anak-anak sekalian, kita masuk selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba kalian perhatikan di dalam teori perilaku konsumen ini ada istilah-istilah utilitas ya. Utilitas ini artinya ukuran kepuasan terhadap konsumsi sebuah barang atau jasa. Nah, pertanyaannya begini anak-anak sekalian ya. Kalau kita sebagai seorang konsumen konsumsi, nah apakah ada ukurannya? Nah, misalkan anak kami itu mau makan, katakan makan es krim, apakah ada ukuran kepuasannya? Nah, disinilah hadir teori perilaku konsumen yang akan membahas atau mengukur tingkat kepuasan seseorang terhadap barang maupun jasa yang dikonsumsinya ya. Nah, jadi tingkat kepuasan itu atau nilai guna itu seringlah itu disebut dengan utilitas ya. Nah, jadi utilitas itu bisa diartikan ukuran kepuasan terhadap konsumsi sebuah barang maupun jasa, atau juga utilitas bisa kita sering juga digunakan sebagai kepuasan begitu ya, atau utilitas itu juga sering disebut dengan istilah nilai guna ya, nilai guna suatu barang ya. Oke, nah kita lanjut. Jadi untuk memahami atau mengukur tingkat kepuasan atau utilitas ini, maka di sini nanti akan hadir yang namanya teori kardinal dan teori ordinal ya. Yang mana teori kardinal ini nanti akan dibahas melalui hukum Gosen 1 maupun 2. Dan juga teori ordinal ini nanti ada perbedaan antara teori kardinal dengan teori ordinal. Kalau teori pada intinya begini, teori kardinal mengatakan bahwa tingkat kepuasan seseorang itu terhadap barang ataupun jasa itu bisa diukur dengan satuan begitu. Sementara ordinal itu menentang, tidak tingkat kepuasan konsumen itu dalam mengkonsumsi suatu barang itu tidak dapat diukur dengan satuan, tetapi hanya dapat dibandingkan begitu. Nah, itulah perbedaan kedua teori ini. Baik, supaya lebih paham lagi teori ini seperti apa, kita perhatikan. Nah, yang pertama kita masuk teori nilai guna kardinal dulu ya. Nah, nilai guna kardinal ini sering juga disebut dengan marginal utility. Apa sih dasarnya, asumsinya teori ini? Tingkat kepuasan yang diperoleh oleh konsumen atas suatu barang maupun jasa itu dapat diukur dengan satuan. Itu kata kunci dari teori ini. Misalnya satuan uang, satuan jumlah, dan juga satuan buah. Itu menurut daripada teori kardinal. Nah, hukum Gosen ini nanti akan membahas yang namanya total utility dengan marginal utility. Nah, ini dia dasar penelitiannya. Coba saya terangkan dulu ya. Total utility ini atau juga bisa dikatakan nilai guna total lah ya, total. Artinya kepuasan total
yang dinikmati oleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang maupun jasa secara keseluruhan. Sementara marginal utility atau nilai guna marginal itu adalah tambahan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen. Dari mana? Dari setiap tambahan barang jasa yang dikonsumsinya, begitu ya. Nah, supaya lebih paham lagi, coba kalian perhatikan contoh berikut ya. Nah, hukum Gaussian itu kan seperti ini. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang itu dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama, kenikmatannya tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Maksudnya begini, saya ambil ilustrasi saja ya. Nah, misalnya anak kami sekarang pengen makan es krim ya. Nah, sekarang saya kasih satu es krim. Nah, itu tingkat kepuasannya luar biasa ya. Nah, kemudian saya kasih lagi satu lagi ya. Saya kasih satu lagi, saya tambah lagi. Nah, mungkin masih puas. Saya kasih lagi es krim yang ketiga ya. Mungkin masih puas juga. Tapi saya kasih lagi es krim yang keempat. Kalian mulai bagaimana? Kira-kira bagaimana perasaan anak kami? Ya, tentu tingkat kepuasan kalian itu mulai berkurang kan gitu ya. Nah, saya tambah lagi yang kelima. Ya, mungkin kalian enak gitu ya kan, nggak suka lagi gitu ya kan. Nah, kemudian saya tambah lagi yang keenam. Ya, mungkin kalian buang, nggak mau lagi kan gitu ya, sama sekali nggak mau lagi ya. Nah, itu ilustrasi daripada hukum Gaussian ini ya, supaya lebih cepat kalian pahami. Nah, coba kalian perhatikan ini, kita buat dulu dalam bentuk tabel. Coba perhatikan. Di sini konsumsi katakanlah Mary ya, konsumsi Mary terhadap baju ya. Nah, terhadap baju. Nah, katakan harga baju per potongnya itu 25.000 ya. Nah, ini dia 25.000. Jumlah baju dikonsumsi di saat satu, tentu uang yang dikeluarkan itu kan 25.000. Nah, ini tadi yang saya katakan total utility. Total utility-nya ya 50.000 ya. Nah, marginal utility-nya tetap 50.000. Tetapi jumlah baju itu ditambah menjadi 2, maka jumlah yang dikeluarkan nanti 50.000 ya. Nah, jadi total utility-nya itu menjadi 125.000 ya. Oke, nah kemudian marginal utility-nya ini jadi 75.000 kan gitu ya. Nah, 75 itu nanti ya ini kan gini ya, dari sini dia. Oke. Ke sini. Nah, ini dikurangkan 125 dikurang 50.000 ya. Nah, menjadi 75.000 ya, dan seterusnya. Nah, yang perlu saya terangkan di sini, coba kalian perhatikan. Nah, di saat nanti ini ditambah terus, ini jumlah baju yang dikonsumsi ditambah terus, maka nanti ini coba diperhatikan total utility-nya. Nah, di sini masih naik ya, kemudian naik, tapi di sini sama ya, tapi di sini sama. Nah, di saat 7 nanti, di saat 7 ternyata total utility bagaimana? Ternyata berkurang ya nak ya. Nah, jadi ini sering disebut dengan istilah total utility diminishing return total utility ya. Nah, itu sering disebutlah itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan marginal utility? Nah, di saat 1 tadi 50, di saat 2 dia masih naik ya, masih naik dia 75. Tetapi di saat konsumsi baju 3 ya, ternyata ini sudah berkurang. Ya kan? Sudah berkurang dia. Nah, dan seterusnya sampai 0. Nah, sampai titik 0 dia ya. Nah, kemudian kalau dilanjutkan terus ya mungkin sampai minus, muntah lah gitu ya. Nah, oke. Jadi tabel ini nanti bisa digambarkan seperti ini anak-anakku sekalian ya. Nah, coba diperhatikan ini. Oke. Nah, mungkin udah bisa kalian pahami. Dari sini nanti bawah yang garis kurva merah ini itu nanti menggambarkan daripada total utility ini ya, total utility. Nah, kemudian yang grafik yang hitam ini itu menggambarkan marginal utility ya. Nah, jadi dapat kalian perhatikan di sini. Jadi titik tertentu tadi, hukum Gaussian itu kan pada titik tertentu dia mengalami apa?
penurunan ya. Nah, dia turun. Ini marginal. Tetapi kalau total utility itu nanti di titik ini dia ya, titik 200, ini 250 ya, titik puncaknya ya. Nah, kemudian turun langsung 200. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Sekarang kita masuk teori ordinal ya. Nah, jadi teori ordinal ini merupakan tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur. Nah, itu menurut teori ordinal ya, dengan satuan. Tetapi dibandingkan saja yang bisa ya. Nah, jadi teori ordinal itu muncul karena teori kardinal memiliki kelemahan, yaitu bahwa menurut teori kardinal itu terlalu subjektif dalam hal penentuan total utility maupun marginal utility, begitu ya. Nah, jadi kita bahas seperti apa teori ordinal ini ya. Nah, asumsinya seperti ini, konsumen bertindak rasional ya. Nah, ingin memaksimumkan kepuasannya. Kemudian konsumen itu memiliki pola pilihan, preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya atau pilihan nilai gunanya ya. Mana yang lebih memuaskan dirinya, kira-kira begitu. Konsumen memiliki sejumlah uang tertentu tentunya. Kemudian konsumen itu konsisten. Nah, inilah bedanya dengan teori kardinal tadi. Nah, yang mana jika ia memilih A dibanding B, kemudian memilih B dibanding C, maka tentu ia akan memilih A dibanding C gitu. Nah, jadi dia konsisten. Artinya dia rasional memikirkan mana barang yang memberikan nilai guna atau kepuasan yang paling besar buat dia ya. Nah, kita lihat pendekatan ordinal ini dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indiferen namanya ya, dan juga garis anggaran ya. Kurva indiferen ini artinya anakku sekalian, kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang ya, dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat utilitas yang sama. Nah, jadi teori koordinat ini seperti ini. Nah, misalnya di sini situasi A dan B, makan 4, pakaian 2. Nah, ini dapat kalian baca. Kalau misalnya konsumen itu menyatakan A itu lebih besar tingkat kepuasannya dari B, berarti arti daripada tabel ini, makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun itu lebih berdaya guna ya, dan memuaskan konsumen daripada makan 3 kali ya, ini dia, tetapi membeli pakaian 4 kali gitu ya. Nah, dan apabila konsumen memilih ini nanti dan juga sama, nah apa yang terjadi? Nah, ini dia ya ilustrasinya. Jadi supaya lebih paham, coba kalian perhatikan ini, kita gambarkan kurvanya ya. Nah, coba perhatikan di saat situasi A dulu ya, di saat makan 4 ya. Nah, ini makan itu 4. Nah, maka tentu dia pakaian 2 jadinya ya. Nah, tetapi di saat makanan 3 ya, nah ini dia, maka dia sudah bisa mendapatkan pakaian 4. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ketemulah di sini titik, kemudian kedua titik ini nanti ditarik garis. Nah, garis inilah yang disebut dengan kurva indiferen ya. Nah, jadi kesimpulannya nanti anakku sekalian, kurva indiferen ini cembung ya, dia cembung, ciri-cirinya dia cembung terhadap titik 0 ya, dia cembung. Nah, kemudian kesimpulan selanjutnya, kalau kurva indiferen ini semakin menjauh dari titik 0 ya, semakin menjauh, maka itulah tandanya tingkat kepuasan semakin tinggi ya, utilitas semakin tinggi. Oke, kira-kira begitu anak-anakku sekalian. Nah, dapat disimpulkan bahwa nanti ciri-ciri indiferen itu adalah tadi ya. Nah, ini dia cembung ke titik 0, dan kalau semakin menjauh dari titik 0, maka itu dikatakan tingkat kepuasan semakin tinggi ya. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini, semoga bermanfaat apa yang saya akan sampaikan, dan tetap semangat. Kita akan ketemu di materi berikutnya membahas interaksi antar pelaku ekonomi. Salam dari Sir Alpen.